Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ilmu qadim, ya, agama tauhid, agama qadim, hakiki, hakul yakin, ya, hakikat, ya, hakiki, hakul yakin, hakikat. Nah, itu variabelnya qadim yang di rukun iman, yang apabila kita belum sampai pada dimensi qadim, ilmu qadim, agama qadim, Tuhan qadim, kitab qadim, rasul qadim, malaikat qadim, sampai dengan qadar qadim, maka kita belumlah aman. Amannya kita itu ketika kita masuk dimensi qadim, yang kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ketika kami menjadikan rumah Ka'bah, ya, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Makom Ibrahim adalah makom qadim, wukuf ke atas. Demikian juga harusnya kita sholat pun ada di makom itu, ya, yang disampaikan, ya, sia-sia sholat kalau tidak hadir hatinya. Artinya adalah tidak menjangkau pada makom qadimnya, wukuf ke atas, ya, itu wukuf, murakabah, itlaq. Murakabah pun berlapis-lapis, ya, ada murakabah akrobiyah dan sebagainya. Ketemu dalil wa ainama tuwallu fasama wajhullah wa huwa ma'akum ainama kuntum dan sebagainya. Dan bersihkanlah rumahku sebagaimana diterangkan di dalam dalil yang lain. Bermula qalbu seorang mukmin itu Baitullah. Ini bukan membersihkan Ka'bah yang di Arab, ya, ini kias semua, ya. Ini adalah bersihkanlah qalbumu, ya, yang dibaliknya itu adalah Baitullah atau rumah Allah. Jadi kita sholat itu harus ada di dimensi qadim, ya, wukuf ke atas, ya. Nah, demikian barulah bisa mi'raj dan sebagainya, ya, barulah sah salat kita, ya, sehingga bukan menjadi salat yang sia-sia. Dan bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, rukuk, dan sujud. Barulah, ya, kita akan ketemu dimensi sholat qadim, sholat daim, ya. Nah, demikian. Ada lagi di ayat yang lain, ya, selain Al-Baqarah 125, yaitu Ali Imran 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas makom Ibrahim. Barang siapa
rezekinya, amanlah dia. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Ya, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, ini perjalanan ruhaniah ya. Bagi yang mampu sampai pada dimensi qadim, mulai wukuf ke atas ya, wukuf, murakabah naik lagi, murakabah naik lagi dan sebagainya. Kemudian kita nggak boleh ya mengingkari itu ya, mengingkari haji ya. Nah demikian. Ini kalau dipahami tentang syariat ya, hajinya haji ke sana, ke Mekah. Nah kemudian itu yang di wukuf yang di Arafah itu ya. Tapi kalau hakikat wukuf itulah ya, bermula makom Ibrahim ya, itu adalah dimensi qadim manusia. Barulah dia akan aman ya, karena wukuf ke atas itu sudah masuk alam rohaniah murni ya, yang terlepas ya, terbebas dari baharu. Sedangkan kalau baharu itu pasti akan rusak, manusia baru rusak, ilmu baru rusak, agama baru rusak, semuanya rusak ya, alam baru rusak ya. Itulah kenapa kita harus masuk alam qadim, diri yang qadim atau aman ketika kita telah sampai pada makom Ibrahim, wukuf ke atas. Itulah yang disebut haji, yang hakikatnya adalah wukuf, yang itu adalah makom qadim ya, makom yang sudah kekal ya, yang sudah terbebas dari sifat-sifat baru. Kalau belum sampai situ, no way. Dan itu diwajibkan ya bagi kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sedangkan Baitullah itu adalah ada di ayat yang lain ya, bermula qalbu seorang mukmin itu Baitullah. Jadi kalau syariat itu secara syar'inya Baitullah ya ada di Mekah ya, Ka'bah itu. Tapi kalau hakikatnya Baitullah itu adalah hati sanubarimu ya, yang telah mendapatkan bimbingan dari seorang guru rohani, yang kemudian ketemulah satu dalil ya, bermula qalbu seorang mukmin itu Baitullah. Maka melaksanakan haji adalah wukuf di Baitullah, di balik qalbumu itu. Nah, qalbu kita itu ya. Dan itu bagi yang mampu ya, bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, demikian ya. Itu baru aman ya. Kalau belum sampai situ, no way. Jadi di sana terdapat tanda-tanda yang jelas ya, di mana pada makom Ibrahim tanda-tanda tentang Allah ya, bedanya jelas, mana baharu mana qadim ya, yang rusak mana yang kekal, mana diri kita yang sejati, mana diri kita yang palsu, semuanya jelas. Mana ilmu hakikat, mana syariat jelas, mana jasmani, mana rohani jelas, semuanya jelas ketika manusia telah sampai pada makom Ibrahim. Dan
yang telah mampu melaksanakan haji ke Baitullah. Haji adalah wukuf ke atas ya, dan Baitullah itu adalah qalbu seorang mukmin ya. Tidak kuat ya, tidak sanggup menanggung zatku antara bumi dan langit kecuali hati hambaku yang lembut, lunak dan tenang. Maka hubungan kita dengan Allah ya harus lewat hati ya, dan itu hanya berlaku bagi yang mukmin, bukan muslim ya, tapi mukmin ya. Demikian ya. Jadi melakukan perjalanan haji, melaksanakan wukuf bagi yang wukuf, murakabah dan sebagainya itu adalah yang melaksanakan ibadah wukuf ke Baitullah, mengadakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu ke dalam Baitullah yang ada di balik dadanya. Bermula kalbu seorang mukmin itu Baitullah. Kalbunya mukmin, bukan muslim ya, tapi mukmin. Itu baru aman ya. Makanya kata Hendra Guru, janganlah kalian mati sebelum sampai pada makom Ibrahim. Ini adalah tentang praktek tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.